di Pilkada 2024 ini rasanya tidak berlebihan kalau kemudian Jawa Timur juga kita klaim sebagai kandang banteng yang baru, karena bisa memenangkan 21 kabupaten dan kota dari 38. Kemenangan ini adalah kemenangan yang bahkan jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang selama ini diklaim sebagai kandang banteng. Selamat malam semuanya. Di video saya sebelumnya yang menyebutkan bahwa PDI Perjuangan menang telak di Jawa Timur, itu ternyata direspon oleh banyak orang. Sampai sekarang itu view-nya masih terus naik, dan kolom komentar itu banyak sekali orang-orang yang menghujat dan tidak terima dengan pernyataan atau judul yang saya buat itu. Karena mereka bertanya-tanya, menang gimana, Lawang Risma itu kalah kok. Ya, itu contoh-contoh netizen yang berkomentar tapi fakir kota gitu ya, yang tidak menonton isi video secara keseluruhan. Padahal di video tersebut saya sudah jelaskan bahwa memang Ibu Risma kalah, memang di pilgubnya kalah, tapi di banyak daerah itu menang gitu. Dan sekalah-kalahnya Risma di pilgub Jawa Timur itu hitungannya ya masih menang gitu. Ya, karena dengan persiapan yang sangat sebentar, melawan petahana yang menggunakan dana hibah yang sangat luar biasa, tapi bisa mencuri suara sebanyak itu sangat fenomenal sekali dan layak untuk dirayakan. Dan terkait daerah-daerah yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan, hari ini saya baru mendapatkan update-nya dan sudah dikonfirmasi lewat berita di media mainstream yang disampaikan oleh Ibu Sri Untari, di mana di Jawa Timur, di Pilkada Jawa Timur, PDI Perjuangan menang di 21 daerah kabupaten dan kota dari 38. Jadi di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten dan kota, 21 kabupaten dan kota PDI Perjuangan menang. Dan dari 21 itu 16 kadernya menjadi bupati dan wakil bupati. Ini sungguh kemenangan yang sangat luar biasa dan pantas untuk kemudian kita sebutkan PDI Perjuangan menang telak di Jawa Timur, karena sudah lebih dari 50% kabupaten dan kota. Ini kan sangat luar biasa, fenomenal sekali di tengah-tengah banyaknya kecurangan atau intimidasi atau pengerahan oknum-oknum partai coklat gitu. Jadi ya nggak salah seharusnya kalau saya bilang bahwa di Jawa Timur PDI Perjuangan itu memang menang telak. Dan supaya ini lebih detail gitu ya, tidak hanya soal angka-angka, saya sebutkan saja kota dan kabupatennya, yakni dari Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Sumeneb, Surabaya, Gresik, Lumajang, Nganjuk, Ngawi, Kabupaten Malang, Lamongan, Bangkalan, Kota Kediri, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto. Jadi dari 21 kemenangan yang diraih oleh PDI Perjuangan, 16 calon bupati dan calon wakil bupatinya itu semuanya adalah kader-kader dari PDI Perjuangan. Bagi saya ini kemenangan yang sangat fenomenal. Ini rekor kemenangan yang sangat tinggi sekali di Jawa Timur. Dan yang membuat saya jadi agak kaget gitu ya, karena Pilkada Jawa Timur ini menarik sekali, karena di 2 kabupaten di Madura, di Pulau Madura, itu juga dimenangkan oleh kader PDI Perjuangan. Bayangkan gitu ya, kader PDIP jadi bupati di 2 kabupaten. Ini kan ajaib ini gitu. Di Madura itu kan ada 4 kabupaten gitu ya. 2 kabupaten diisi oleh kader PDI Perjuangan. Padahal kan kita sama-sama tahu di Madura itu kan PDI Perjuangan tidak terlalu diterima gitu ya. Kalau dari sisi sejarahnya, mereka mayoritasnya adalah PKB atau P3 atau Golkar biasanya juga di sana juga ada. Tapi PDI Perjuangan itu kan partai yang dari banyak kemudian kejadian gitu ya, atau sejarahnya ini kurang bisa diterima. Tapi sekarang bisa menang di 2 kabupaten. Ya meskipun yang di Sumeneb itu memang petahana gitu ya, sebelumnya memang sudah menang, tapi tetap saja ini adalah sesuatu yang sangat fenomenal atau menabrak kebiasaan yang ada di Madura. Karena selama berpuluh tahun gitu ya, bupati-bupati yang ada di Madura itu biasanya sangat-sangat didominasi oleh para kiai-kiai atau tokoh-tokoh pesantren. Karena banyak masyarakat itu sangat percaya dengan kiai, ikut dengan kiai gitu ya. Dan kemudian ya kalau soal pilihan bupati itu selalu mengarah kepada kiai-kiai atau tokoh pesantren. Tapi PDI Perjuangan berhasil mendobrak itu semua. Ya entah
PDI Perjuangannya yang berhasil atau masyarakat di Madura yang sudah mulai menyadari bahwa untuk pemimpin atau bupati itu memang harus dibutuhkan orang-orang yang profesional dan tidak cukup dengan niat baik atau dari sosok kiai atau tokoh di pesantren. Entah salah satunya atau bisa juga kedua-duanya, di mana PDI Perjuangan bisa sangat lentur masuk ke dalam kultur-kultur pesantren sampai kemudian PDI Perjuangan sebagai partai yang dicap sebagai partai anti-Islam dan sebagainya itu kan banyak gitu ya. Itu sekarang bisa diterima dengan sangat luar biasa setidaknya di 2 kabupaten ini. Dan sebenarnya ada 1 kabupaten yakni di Sampang yang ada kans atau peluang untuk bisa menang di sana, tapi kemudian nampaknya pihak petahana jauh lebih kuat di sana. Tapi ya di pilkada mendatang bisa jadi di Pulau Madura ini ada 3 kader PDI Perjuangan yang menjadi bupati dan wakil bupatinya. Bagi saya ini sangat luar biasa gitu. Ini seperti keajaiban yang mungkin 5 tahun yang lalu kita nggak percaya ini terjadi gitu kan. Di Sampang itu hampir bisa menang gitu ya. Tapi karena memang petahana sangat kuat, sangat dominan di sana, jadinya nggak bisa gitu. Atau kalau misalkan ini bukan soal soal masyarakat yang sudah mulai berubah, bahwa mereka berpikir pemimpin itu harus dari kalangan profesional, atau memang PDI Perjuangan yang sangat lentur karena ya investasi politik yang dilakukan oleh Pak Said Abdullah di Jawa Timur atau khususnya di Pulau Madura itu memang sangat-sangat luar biasa, melegenda. Cerita soal Pak Said Abdullah di Madura ini, saya ada satu cerita lucu gitu. Jadi dulu ketika saya sempat gesekan dengan Budiari atau Projo yang sempat viral waktu itu dan saya kemudian disomasi, itu ternyata ada arahan dari Jakarta untuk mencari saya karena saya ini orang Madura, dan kemudian muncullah beberapa orang yang WA ke saya dan nanya saya di mana gitu ya, dan mengancam lah gitu ya. Ya biasalah orang-orang yang kalau di Madura itu kan ya banyak orang yang seperti itu gitu ya, oknum-oknumnya yang sangat kasar sekali kemudian mencari gitu. Saya nggak tahu apakah mereka ini beneran projo atau hanya orang yang disewa untuk mencari saya nggak ngerti. Tapi ada hal cerita menarik dari sini, karena ketika saya kemudian diancam, beberapa orang kemudian memprofil saya ini posisinya di mana, di kabupaten apa, dan kemudian ketahuanlah bahwa saya dianggap sebagai orang PDIP gitu ya, bagi mereka. Dan PDIP di kalangan mereka ini ya ternyata sangat-sangat diterima gitu karena faktor Said Abdullahnya. Dan kebetulan orang-orang yang mencari saya ini, saya nggak tahu mereka apakah projo beneran atau cuma preman biasa gitu ya. Intinya mereka ini ternyata orang yang banyak sekali dibantu oleh Pak Said. Kemudian mereka nggak jadi nyari saya gara-gara profiling yang mereka lakukan. Dan ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Said Abdullah di Madura adalah hal yang biasa saja gitu ya. Itu seharusnya bisa dilakukan oleh banyak orang. Seperti misalkan dana reses, dana aspirasi yang kemudian disalurkan kepada masyarakat, itu kan harusnya ya dilakukan oleh semua anggota DPR, meskipun mungkin nggak semuanya melakukan. Tapi yang dilakukan oleh Pak Said itu berhasil menarik simpati atau membuat masyarakat itu jadi suka dengan sosok Pak Said Abdullah. Karena ketika belusukan atau datang ke daerah-daerah itu selalu benar-benar konkret gitu ya. Saya ada tetangga di daerah saya, di desa saya itu ada yang minta sumur gitu ya. Mereka iseng aja sebenarnya, ada Pak Said datang, Pak, terus kemudian ya Pak, saya minta sumur. Oh iya, bikin. Bilang ke kepala desanya, bikin, dan benar-benar selesai. Dan cerita ini kemudian menjadi satu legenda yang tidak bisa dipatahkan oleh serangan fajar atau serangan bansos apapun gitu. Apalagi juga di Sumeneb itu ada satu juga cerita yang mungkin banyak orang nggak tahu. Pak Said Abdullah itu punya satu strategi yang saya juga nggak ngerti ini gimana cara beliau melakukannya gitu ya. Jadi setiap orang di Kabupaten Sumeneb yang mau mengadakan resepsi pernikahan atau acara pernikahan itu bisa menyewa terop secara gratis. Dari Pak Said gitu ya. Bukan dari Pak Said, dari usaha yang dimiliki oleh Pak Said. Jadi di teropnya itu ada mukanya Pak Said. Said Abdullah gitu ya. Jadi setiap nikahan di Kabupaten Sumeneb itu selalu ada
terop ini, dan itu gratis untuk semua orang dan nggak perlu jemput gitu, diantar sama timnya tuh lengkap, tinggal telepon aja diantar ke lokasi yang dituju gitu, dan kemudian nanti ketika itu selesai ya diambil lagi. Itu sangat rapi sekali dan menjadi satu investasi politik yang sangat luar biasa. Selain soal Madura, di Surabaya juga kemenangannya sangat-sangat fenomenal karena Eri Cahyadi menang 85% melawan kotak kosong. Sebenarnya kotak kosong ini adalah satu cara, strategi jalan terakhir yang bisa dilakukan oleh lawan-lawan politik PDI Perjuangan untuk membuka peluang kemungkinan bisa mengambil alih Surabaya. Karena kalau melawan calon dari partai lain, ini udah nggak ada yang mampu. Makanya kemudian mereka mencoba kotak kosong dengan harapan Eri Cahyadi bisa dikalahkan oleh banyak sekali dukungan atau kelompok-kelompok yang anti dengan PDI Perjuangan. Tapi pada akhirnya ternyata Eri Cahyadi bisa menang 85%. Ini sangat-sangat fenomenal sekali. Ya, meskipun pada akhirnya di pilgubnya, di gubernurnya Risma ini memang kalah dengan Gus Han gitu ya. Tapi faktanya kita juga harus melihat Khofifah itu sudah menjadi calon gubernur itu sejak 15 tahun yang lalu gitu. Khofifah kan sudah maju 2 kali gitu ya, terus kemudian maju lagi gitu ya. Dan sekarang sudah menjadi petahana, jadi ya wajar kalau kemudian dia bisa memenangkan pilgub dengan segala strategi dan hibah yang sudah terlanjur disalurkan tadi. Jadi memang sulit untuk dikalahkan Khofifah ini, tapi di 2029 rasanya tidak ada yang bisa menandingi PDI Perjuangan yang mungkin akan kembali lagi mengusung Risma dengan Gus Han. Ya, meskipun Jawa Timur ini tidak pernah diklaim sebagai kandang banteng, karena PDI Perjuangan juga bukan partai pemenang memang di Jawa Timur. Partai pemenangnya adalah PKB gitu ya, yang paling banyak suara perolehannya di DPR. Tapi di Pilkada 2024 ini rasanya tidak berlebihan kalau kemudian Jawa Timur juga kita klaim sebagai kandang banteng yang baru, karena bisa memenangkan 21 kabupaten dan kota dari 38. Kemenangan ini adalah kemenangan yang bahkan jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Tengah yang selama ini diklaim sebagai kandang banteng. Ya, saya nggak ngerti apakah ini kemudian bisa dibenarkan atau enggak, tapi dari data-data yang ada, saya melihat Jawa Timur ini sangat fenomenal sekali kemenangan PDI Perjuangan di sana. Partai yang hanya nomor 2 gitu ya, pemenang nomor 2 di bawah PKB, tapi kemudian bisa memenangkan lebih dari 50% kabupaten dan kota atau di 21 kabupaten dan kota. Dan mungkin nggak banyak orang tahu bagaimana PDI Perjuangan di Jawa Timur itu bergerak, siapa pemimpinnya, tidak sefenomenal atau seviral Bambang Pacul misalkan gitu ya. Kalau Bambang Pacul ini kan memang sudah menasional gitu ya dengan istilah Korea-Korea tadi, tapi di Jawa Timur bisa jadi banyak orang nggak tahu kalau ditanya siapa ketua DPD Jawa Timur. Di Jawa Timur itu siapa tokoh dari PDI Perjuangan. Bisa jadi banyak orang yang masih belum tahu, meskipun Pak Said Abdullah memang adalah salah satu kader atau politisi senior di PDI Perjuangan dan di Jawa Timur yang sekarang menjadi ketua Banggar. Sekali lagi tidak seviral Bambang Pacul, memang tidak seterkenal Bambang Pacul, tapi investasi politik dan pergerakan-pergerakan yang dilakukannya di Jawa Timur ini bagi saya sangat-sangat luar biasa. Pak Said Abdullah memang adalah orang yang mungkin nggak banyak bicara, sangat bekerja keras, tapi hasilnya bisa kita lihat dan saksikan bersama-sama. Dan sampai sekarang mungkin nggak banyak orang menyadari bahwa di Jawa Timur ini kemenangannya sangat telak sekali gitu ya. Di kota-kota besarnya itu PDI Perjuangan bisa menang, dan yang paling sangat luar biasa ya di Madura gitu. Di 2 kabupaten menang. Jadi dari 4 kabupaten 2 menang. Ini kan udah 50% gitu. Ini bagi saya menjadi satu modal politik bagi PDI Perjuangan dan Pak Said Abdullah gitu ya. Meskipun namanya mungkin tidak terlalu dikenal, tapi hasilnya benar-benar sangat luar biasa. Dan bisa dibilang kalau dari data yang ada hari ini sudah bisa melampaui perolehan Jawa Tengah. Tidak keluar-keluar sebagai kandang banteng, Jawa Timur bukan kandang banteng karena PDIP suaranya masih di bawah PKB, tapi perolehan suaranya jelas jauh lebih banyak dibandingkan Jawa Tengah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.